Dalam kesempatan yang sama, Mensesnek Prasetyo Hadi juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir hari ini. KTT Perdamaian Gaza merupakan kelanjutan dari perundingan sebelumnya untuk mengakhiri perang di Gaza Palestina serta meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan bergabung bersama lebih dari 20 pemimpin dunia lainnya membahas masa depan Gaza Palestina dan perdamaian Timur Tengah dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir Senin waktu setempat. Pertemuan internasional tersebut dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Kaustar Prabowo dari Istana Negara Jakarta. Kaustar, selamat siang. Apa saja yang akan disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Perdamaian Gaza ini? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa. Sebelum saya akan menyampaikan beberapa topik yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto, kami akan menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyaksikan penandatanganan penghentian perang di Gaza. Dan terkait dengan poin-poin apa saja yang kemungkinan akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Gaza ini di Mesir ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan setelah menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor 4 pada Minggu malam lalu. Prasetyo menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan terkait dengan rencana Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian sebanyak 20.000 pasukan TNI ke Gaza Palestina. Dan hal ini juga sudah ditanggapi secara respon oleh TNI melalui Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio yang menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan pasukan perdamaian yang akan siap dikirim ke Gaza Palestina. Dan mengenai isu mengirim pasukan perdamaian ini memang bukan kali pertama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, karena sudah ada beberapa kali momen-momen Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, utamanya saat menghadiri sidang PBB ke-80 pada tanggal 23 September lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto dengan tegas akan mengirim putra-putri terbaik Indonesia untuk menjadi pasukan perdamaian di Gaza. Dan dalam forum internasional itu juga Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mendorong agar seluruh dunia mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto mendorong adanya two-state solution atau solusi dua negara, di mana dinilai Prabowo sebagai solusi yang efektif dalam mendamaikan perang antara Israel dengan Palestina. Dan saat itu juga Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar banyak negara untuk mengakui bahwa kemerdekaan Palestina. Dan selain itu juga mengenai KTT Palestina di Mesir ini memang merupakan kelanjutan dari pertemuan internasional di PBB pada 22 September lalu, sehingga Presiden Amerika Serikat yang nantinya akan memimpin forum ini akan mengundang 20 negara yang akan ikut berpartisipasi. Demikian Jose, kembali ke studio. Ya, Kaustar, lalu sebagai inisiator dalam KTT Perdamaian ini, apa yang menjadi kesepakatan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat? Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah bertolak dari Washington DC ke daerah Timur Tengah. Presiden Trump telah mengunjungi Israel dan akan mengunjungi Mesir untuk menghadiri juga KTT Perdamaian Palestina. Dan sudah ada beberapa poin-poin kesepakatan yang sudah ditawarkan oleh Presiden Trump. Setidaknya ada 20 poin dalam proposal
yang sudah diberikan kepada pihak Israel maupun ke pihak Hamas, di mana beberapa poinnya ini mendorong agar pembebasan tahanan yang ditahan baik di Israel maupun di Hamas dalam kurun waktu 72 jam. Dan itu juga Presiden Trump memastikan bahwa Gaza nantinya menjadi daerah yang bebas teror dan akan membangun kembali Gaza dan akan segera mengirimkan bantuan seperti air dan beberapa bantuan lainnya ke Gaza. Dan ada masih banyak beberapa poin-poin kesepakatan yang telah ditawarkan oleh Presiden Trump baik ke Israel maupun ke pihak Hamas. Demikian adalah pernyataan lengkap dari Presiden Trump. Confident that the ceasefire is going to hold? I think so. I think it's going to hold. I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries. Okay, not just recent. It's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. Mr. President, another world leader. There was a ceasefire that collapsed in March this year. There was a ceasefire earlier this year that collapsed in March. Do you think this could have been done then? This took a lot of pressure on both sides. Sometimes you have to go through some pain before it all happens. I saw it with Turkey, and by the way, Turkey was fantastic too. President Erdogan was fantastic. He really helped a lot because he's very respected. He's got a very powerful nation. He's got a very, very powerful military, and he helped a lot, President Erdogan. UAE was great. We mentioned Qatar, Saudi Arabia, the king, they were great. Indonesia was great. We had tremendous help. Jordan, the king, they were great. This is an amazing thing. Countries that, very diverse countries, some got along, some didn't, but for the most part, nobody got along with anybody, and they all came together, and they're all dancing in the streets, just like Israel. It's a unique point in time. You were talking about the ceasefire. That wouldn't have had that help. That wouldn't have happened back then. Would you ever visit Gaza? I would. Yeah, I would. I'd be proud to. I see it. I mean, I know it so well without visiting, but I do see it. Yeah, I would actually. I'd like to do it. I'd like to put my feet on it at least. But I think it's going to be a great miracle over the coming decades. And if you go too fast, that's not going to be good. You have to go at the right speed. Can't go too fast. Ya, Jose dan pemirsa, memang kehadiran Indonesia dalam KTT perdamaian Gaza ini menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dianggap penting dalam berkontribusi mendamaikan konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina. Dan sebagai amanat juga dalam Undang-Undang 45 untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dan Indonesia pun dipastikan juga akan ikut terus berpartisipasi dalam mendamaikan konflik antara Palestina dan Israel dan akan mendukung terjadinya two-state solution atau solusi dua negara ini. Demikian Jose, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kaustar Prabowo atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.